Orang jualan itu ya teman-teman ya, kalau kalian pengen sukses, itu jangan lihat penghasilannya orang, jangan suka tanya penghasilannya. Kalau mau tanya itu, tanya strategi marketingnya bagaimana, lihat cara pelayanannya seperti apa, seperti itu yang sangat penting. Karena tiap orang rezekinya itu beda-beda teman-teman ya, tidak sama semuanya. Ya, kalau apalagi warungan seperti ini ya. Tapi akan saya kasih tip buat kalian yang ingin warungnya itu ramai ya. Yang pertama, yang pasti itu murah ya. Kalau kita pertama buka itu ya harus murah. Karena itu menjadi salah satu penari dan juga menjadi tolak ukur ya untuk saling membandingkan mana harga-harga yang lebih murah gitu ya. Dan yang harus dimurahkan itu adalah barang-barang yang menjadi pokok ya, primer, barang-barang yang menjadi kebutuhan orang sehari-hari, semisal kayak beras, kayak rokok, kemudian Indomie seperti itu. Itu kalau kalian mau ngambil laba jangan terlalu banyak, ya kan? Ngambillah Rp1.000, 1.500 atau Rp500 kayak Indomie atau mie yang lainnya itu kalian jangan terlalu banyak, misal dijual 4.000 gitu. Ya itu ya kalau menurut saya sih kemahalan. Ya tetap laku, namanya juga rezeki kan. Rezeki itu sudah ada yang ngatur, kita jangan berfokus seperti itu ke situnya, tapi kita fokuslah pada strategi kita, marketing kita ketika kita jualan seperti itu ya. Kemudian memang ada harga-harga yang harus dapatnya itu 20%, 15% ada, tapi itu nanti masuknya pada barang-barang yang bukan kebutuhan pokok ya. Semisal baterai, gunting, lem, kemudian pokoknya sesuatu itu tidak menjadi kebutuhan pokok sehari-hari ya, karena orang kalau bukan kebutuhan pokok sehari-hari itu kan nggak tahu harganya ya, dan juga tidak bisa membandingkan dengan toko-toko yang lain itu semisal kamu mau cari harga, mau dinaikkan harganya, mengambil laba yang lebih banyak, itu boleh-boleh saja seperti itu. Tapi yang terpenting ya, kalau pengen rame ini, kemudian pelanggan kita itu tidak cukup beli satu kali kemudian pindah toko yang lain, itu adalah pelayanan teman-teman ya. Pelayanan ini sangat penting ya ketika kita jualan, melayani orang-orang yang mau beli gitu. Apalagi orang-orang pertama beli ya, dia pastinya tanya-tanya dan lihat-lihat keadaan tokonya, barangnya lengkap apa tidak, seperti itu ya. Itu kamu harus memberikan pelayanan yang ekstra, dalam artian memang benar-benar oke lah, servisnya memang benar-benar oke itu. Kamu sebutkan semuanya. Ini Bu, di sini ada inilah, ada mie, ada macam-macam sembarang yang ada di toko kalian. Itu nanti memberikan stigma dan memberikan pemikiran pada orang itu bahwasannya toko kalian itu ramai, serba ada, ya toh, ada semuanya. Kemudian pelayanannya sangat bagus. Nah, ketika sudah melekat ya kan, pemikiran pelanggan itu sudah merasa nyaman dengan kamu ya, si penjual, pelayanannya bagus, nanti dia akan kembali lagi seperti itu. Itulah ya, itu adalah strategi yang saya lakukan ya. Kalau sama pelanggan tuh kita harus ramah, kemudian ya harus mudah-mudah senyum, harus diajak canda, kemudian diajak cerita-cerita seperti itu. Selengkap apapun ya, toko kamu tuh selengkap apapun, tapi kamu selalu cuek ya, tidak pernah ngomong, tidak pernah basa-basi dengan pelanggan seperti itu, kemudian cara pelayanannya agak judes ya, wassalam, dan dia akan beli satu kali kemudian nanti pindah pada warung-warung yang lain seperti itu. Kuncinya memang di pelayanan ya, kuncinya itu di pelayanan, dan kamu harus jujur. Jangan sampai ketika kamu jadi penjual itu tidak jujur ya. Kalau tidak jujur itu, misal namanya anak-anak itu kadang beli gitu kan, banyak yang nggak tahu uang gitu ya. Yang penting dia beli gitu. Kemudian kamu tidak jujur ya, dikembalikan separuh-separuh, misal kurang lah. Nah itu yang bisa menyebabkan warung kamu itu nanti akan jadi sepi ya, tokonya akan jadi sepi. Kemudian yang nomor 2 ya, memang yang berapa tadi itu ya? Yang pertama ya harus lengkap dan murah, kemudian kedua ya pelayanan. Aslinya pelayanan ini menjadi nomor 1 ya, tapi ya urutannya seperti itu ya. Dan kelengkapan barang, lengkapan barang ini harus ya, harus teman-teman ya.
Kalau modalnya tidak cukup, bagaimana untuk melengkapi barang? Beli setengah-setengah aja dulu. Jangan langsung beli satu dus seperti halnya saya misal beli satu dus atau satu dusan semua. Jadi ini modalnya nggak cukup, belilah setengah-setengah, kemudian lengkapi, ya kan? Cara melengkapi bagaimana? Kalau pertama kali kalian buka, jangan langsung dilengkapi semua. Carilah bahan-bahan pokok terlebih dahulu yang menjadi kebutuhan orang-orang sekitar. Seperti itu. Misal rokok, beras, kemudian minyak, tepung, bahan-bahan pokok seperti itu. Kalau cewek ya softtek, ringso, kemudian kopi-kopian, minuman sasetan, seperti itu. Itu kamu kasih semuanya, karena itu sudah menjadi sesuatu yang pokok dan pasti dicari, gitu loh ya. Pasti banyak yang beli seperti itu. Jangan langsung kamu satu merek, misal nih minuman nih, belinya langsung beraneka ragam rasa ya dalam satu merek. Jangan seperti itu. Kamu harus riset kalau masalah ini. Barang-barang yang laku di sekitar kamu itu apa aja, kamu riset itu. Kalau mau buka warungnya kan, tanya ke warung-warung yang lainnya. Jangan bilang mau buka, tapi kalau di sini kesukaannya anak-anak itu apa ya Bu, gitu kan. Oh ini deh biasanya yang kalau anak-anak itu sukanya minum teh jus, kemudian top es, kemudian pop es, seperti itu. Ya biasanya yang dicenderungi kalau masalah rasa itu apa ya Bu ya. Itu kamu tanyakan itu. Kemudian nanti ketika kamu kolakan barang, itu yang kamu beli terlebih dahulu. Seperti itu. Atau misal rokok, nah ini rokok ini. Rokok ini harus lengkap kan ya. Harus lengkap kalau mau buka. Karena titik tariknya ya, kalau di Jawa seperti halnya saya kan jualannya di Jawa ini. Titik tariknya itu rokok ya. Rokok itu harus beraneka ragam rokok. Jangan cuma satu rokok aja, satu merek atau dua merek atau cuma 5 merek gitu itu. Itu orang jadi males, jangan mau ke sini tuh pasti habis, di sana pasti nggak ada gitu kan. Mendingan kamu lengkapin kalau rokok. Tapi sebelum itu kamu juga riset, karena rokok itu tidak semua orang suka satu merek ya, tapi beraneka ragam ya. Seperti halnya makanan lah, orang itu tidak selalu suka kalau padang-padang semua, nggak bermacam-macam gitu. Tapi kamu harus ambil rokok-rokok yang Dimas sudah familiar dan pasti ada peminatnya di situ. Itu terlebih dahulu ya, itu harus dilengkapi. Cara melengkapi rokok itu ya kamu pasti tahu lah ya. Kalau jualan kemudian kalian merokok itu pasti tahu rokok-rokok yang laris, kemudian rokok-rokok yang familiar itu seperti apa. Yang pasti di mana-mana orang pasti cari itu. Tapi nanti banyak rokok itu, apalagi sekarang ya, merek daripada rokok itu macam-macam. Ya, bukan cuma 10, ada 30 lebih takut. Itu harus ada. Ya, dan jangan lupa kalau jualan ini, jualan toko ini jangan langsung kamu mengharap jadi orang kaya. Jangan langsung kamu berharap mempunyai keuntungan besar. No, itu ya. Jualan seperti halnya saya ini paling keuntungannya loh teman-teman ya. Itu ya 50.000, 100.000. Itu belum tentu bersih itu. Cara menghitung, mengkalkulasi keuntungan kamu seharinya itu berapa, ya tinggal gini aja ya. 1 jutanya kamu ambil 10%. Ya. Berarti kalau kamu ambil 10%, berarti dalam 1 juta kamu harus menyimpan uang 100.000. Yang 90.000 itu yang jadi modal, yang 900.000 itu jadi modal lagi, karena itu barang itu. Harus bentuk barang lagi. Jangan sampai itu kamu anggap, wah ini keuntungan saya kerja seharian. Ya nanti warung kamu jadi sepi barangnya, jadi kosong. Ambil 10% saja. Gitu ya. Tapi kadang nggak sampai 1% ya, karena tiap harinya orang jualan itu yang laku itu apa aja kan kita tidak tahu. Ada kalanya rokok, ada kalanya minuman saja, ada kalanya beras atau kopi-kopian kayak gitu ya. Kalau misal perharinya itu yang banyak lakunya itu misal minuman ya kan, minuman nutrisari, teh, jus, pop es, good day seperti itu bisa dipastikan keuntungannya lebih besar, bisa nyampe 10% ya. Semisal satu harinya itu dapat 1 juta, bisa nyampe 10%. Akan tetapi ketika yang laku pada hari itu adalah rokok ya kan, rokok itu padat modal, laba kecil ya. Misal dapat 2 juta atau 1 juta,
itu paling keuntungannya 50.000 teman-teman. Karena rokok itu untungnya sangat sedikit, modalnya yang banyak. Seperti itu. Kalau nanti pada sehari itu lagi yang laku itu jajanan yang 500-an, 1000-an, 2000-an, itu keuntungannya berapa? Paling keuntungannya ya kan, labanya lebih kecil lagi itu. Karena keuntungan daripada satu produk itu 100 rupiah, 200 rupiah gitu. Ya palingnya cuma 5%. Makanya kalian ketika jualan itu ya satu ya harus sabar, memberikan pelayanan, jangan berharap langsung menjadi orang kaya ya kan. Jangan berharap langsung mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Karena jualan seperti ini teman-teman, yang kita dapatkan itu ya antara 100 rupiah, 200 rupiah, 500, 1000 tuh. Itu udah besar loh ya. Kalau mengambil keuntungan sampai 1000 itu udah besar banget loh. Kalau misal kamu mencari tempat kemudian buka toko, kemudian apa itu, kamu tiap barang itu kamu hargai mendapatkan laba 10%, itu top, itu bagus. Berarti lingkungan daripada itu orangnya ya menengah ke atas ya, menengah ke atas. Udah cukup sekian dari saya. Kalau ada